Let's see what you're really made of, Ethan Winters. Yap, seperti itulah kata-kata Cora Heisenberg ya. Dan memang nggak cuma di gamenya doang dia berkata seperti itu, tapi memang di kenyataan di kita sekarang memang lagi banyak banget teori-teori gak jelas yang masih 4 video men. Gue bahas 4 video, 2-nya bisa dibilang cukup membangun channel ini banget ya, thanks to you guys, but komennya somehow aduh. Nah, it's not itu bukan keluhan kok. Ini suatu pelajaran, suatu motivasi yang bagus. Dimana kalau misalnya mampir ke channel orang, lebih baik kita lihat video-video setelahnya. Ini ibaratnya kalian nonton itu si Aurel baru hamil tapi kalian nggak tahu kok udah keguguran, ya sama kayak gitu tuh. Dan gue bilang rip Ethan, tapi kan gue udah menjelaskan lagi tuh Ethan masih gini. Oke, kali ini seperti gak akan membantah video keempat gue bilang ini pembahasan terakhir tentang Ethan, tapi gue akan membahas kembali tentang Ethan karena memang masih banyak banget yang mau yang masih banyak banget yang ibaratnya gimana ya, kayak gimana ya dia ngomong susah tapi rasanya udah So kali ini gue akan memberikan opini terbaik berdasarkan riset gue sendiri, tapi nggak tahu ya kalau yang lain udah ada yang membicarakan ini di forum web or maybe in YouTube videos. Kalau misalnya udah ada yang berteori juga, mohon maaf karena gue nggak ngopi. Kalau misalnya sama ya udahlah ya. Yang penting kan gue udah ngomong, gue nggak ngeliat kesana kemari nih. Ini full dari gue nih. Tapi kalau misalnya yang pertama ya bagus. Jadi kali ini gue akan mendukung kalian yang bilang Ethan masih hidup. So, judul kali ini adalah Ethan hidup lagi. Jadi di video gue yang keberapa ya, itu ada bilang kalau misalnya kemungkinan Ethan hidup itu cuman dari Mutamaisid kan, jamur Mutamaisid kan. Tapi ternyata pas gue nonton full game, banyak banget yang berteori, banyak banget teori-teori dan juga informasi dokumen yang akhirnya lengkap ya, yang YouTuber lain akhirnya main lagi, terus mereka melengkapi dokumen tersebut. Nah di situ ternyata banyak banget fakta baru yang memang akhirnya udah gue bahas yang melalui video yang kemarin tentang jamur, parasit, dan juga virus. Nah di Resident Evil Village, khusus Resident Evil Village saja, kita memang dihadapkan oleh 2 jenis, yaitu jamur Megamycete yang bentuknya kayak cabang bayi tapi gede banget. Terus juga ada parasit kado yang kalau nggak salah video kemarin gue ada salah ngomong tentang parasit kado. Jadi di sini gue perbaiki, parasit kado itu dibuat dari campuran Megamycete yang disuntikan ke nematoda. Kalau kalian nggak tahu nematoda tuh cari aja di Google, itu seperti cacing dalam perut ya bentukannya ya. Jadi memang cacing yang bisa beregenerasi secara berkala tanpa melalui proses seks sama sekali. Ini mirip kayak bintang laut dan juga mirip kayak lintah. Kalian potong bagian tubuhnya dan bagian tubuh yang terpotong itu akan menjadi suatu organisme baru atau bisa dibilang menjadi lintah baru. Nah, yang sisa lainnya juga akan menjadi lintah baru. Ya mirip seperti itu. Jadi nematoda memang bahkan bereproduksi secara aseksual. Kalau misalnya kalian nggak sengaja motong ya berarti kalian sudah melancarkan proses reproduksi mereka. Simpelnya begitu. Kenapa nggak banyak yang ngomong kayak frontal kayak gini? Karena ingin menyembunyikan fakta itu dari kalian. So jangan main asal potong cacing. Gencet aja cukup. Oke, kemungkinan Ethan masih hidup ini bisa dilihat dari sequence pada saat jantung Ethan diambil oleh Miranda. Ini teori somehow datang pas gue nonton lagi. Pada saat jantung Ethan diambil, kita kan tidak melihat proses healingnya dan juga proses tangan Miranda itu berjalan kan, totalnya langsung tembus aja gitu. Nah, seperti yang kita tahu, jamur Megamycete itu cara kerjanya seperti parasit yang memang yang disebut kado ya. Nah, kado ini disuntikan melalui cairan. Kalau versi Warlords dan juga versi orang desa. Jadi Miranda memang mau menggimikkan si kado ini sebagai obat dan hadiah anugerah gitulah. Lalu disuntikan ke orang-orang yang di desa dan terlahirlah Lycans dan teman-temannya dan juga Warlords ini. Dan itu disuntikan di bagian dada. Gue baru ngeh loh, itu disuntikan di bagian dada. Tetapi kalau kalian melihatnya dari kasus Donna Beneviento, dia bisa nembus ke kepala ya. Bisa dibilang parasitnya pindah ke kepala. Kalau kalian lihat dari Lady Dimitrescu itu
ya kalau nggak salah dia pindah ke bagian dada atau bagian perut deh, kalau nggak salah ya, soalnya pas ditusuk Ethan kan langsung ke trigger. Kalau dari kasus Monroe itu ada di punggung. Nah kasus Carl Heisenberg kita nggak tahu, dia itu kayak ibaratnya independent villain gitu loh, dia bisa mengendalikan suka dia gitu loh, nggak peduli apa ada di mana tuh parasit ya, dia bisa kendalinya kayak orang normal. Makanya Carl Heisenberg the best villain sih, bosnya, cuman sayang malah jadi tembak-tembakan. Nah, bisa aja pada saat si Miranda ini menembus dada Ethan, dia menaruh jamur Megamycete atau kadu ke dadanya Ethan, jadi seperti menggantikan suntikan tersebut. Nah, kenapa gue bisa berasumsi seperti itu? Gini, banyak hal logis yang tidak dijelaskan di game, karena itu berdasarkan game ya. Game itu permainan itu boleh dimainkan oleh segala umur, walaupun ada tulisan di kasetnya ya umur berapa lo boleh mainin. Tapi memang tetap studio harus mempertimbangkan adegan-adegan yang ada pada game tersebut. Kalau misalnya ada kejadian miss dan dimainkan oleh anak yang di bawah umur. Pada saat jantung Ethan sudah tidak ada, kalian melihatnya itu sudah kehil kan, dan bajunya tidak ada bekas darah sama sekali. Kalau kalian lihat pas di keretanya si Duke, kalau kalian mau berasumsi Duke mengganti pakaian Ethan ya terserah, bebas. Cuman kan kalau misalnya ngomongin hal logis gak logis ya namanya juga game, banget hal yang gak logis. Tangan Ethan yang bajunya aja itu bisa nyatu lagi kok, padahal kan jelas-jelas tangannya buntung disambung lagi, bajunya juga kejahit lagi, hebat gak? Itu yang gue maksud. Jadi memang itu mungkin bagian dari censorship juga ya di bagian dadanya, jadi nggak terlalu serem lah ibaratnya, karena kan manusia tanpa jantung ya. Tapi statusnya kan tetap dia nge-heal kan, karena memang bagian tubuh Ethan atau dada Ethan kan nggak terpisah, cuman berlubang. Kalau berlubang, otomatis daerah sekitar organ situ, sel-selnya itu masih ada dan masih aktif. Jamur Mutamycete hanya meningkatkan kemampuan healing seseorang dan juga meningkatkan pemikiran seseorang, jadi bisa halu. Nah bedanya Ethan kan bisa ngendaliin, nggak terlalu halu lah, halunya pas tidur doang. Jadi makanya dadanya bisa kehil lagi, dan atau bisa dia ngomong kasarnya tertutup lagi lah dadanya. Nah kalian menurut gua bisa aja gitu loh si Miranda menaruh jamur Megamycete atau menaruh kadu ke dalam situ yang memang akan menulis ulang DNA dari si Ethan itu dan membentuk tubuh baru dengan menggunakan jamur yang ada gitu loh. Dari mana gue bisa lihat kasus ini? Dari dokumen yang ada di Resident Evil. Yang karena memang 4 lords ini memiliki kemampuan heal yang sangat luar biasa, bahkan pada saat bagian tubuh mereka hilang. Yap, ini kemampuan yang mengerikan dari kadu atau parasit kadu, dimana pada saat tubuh hilang ternyata mereka masih bisa nge-heal full. Nah, apakah ini berpengaruh ke Ethan? Karena kan somehow Ethan dibilang spesial. Bisa jadi karena memang Ethan kan sudah menjadi mold atau Mutamycete. Dibilang tubuhnya itu Mutamycete. Nah, pada saat dimasuki kadu atau jamur Megamycete itu, bisa dibilang seperti men-trigger Mutamycete yang ada pada diri Ethan. Karena memang memiliki kecocokan 95% antara Mutamycete dan Megamycete. Nah, pada saat yang sama, peledakan itu terjadi, bagian Megamycete atau jamur tersebut memang pasti masih ada yang tersisa, nggak mungkin nggak lah, tolonglah. It's a mushroom, fungus, jamur itu walaupun kita sudah menghancurkan semua, dia bakal tetap ada lagi dari ketiadaan ya. Ngomong kasarnya begitu, tapi kan kalau kita ngomongin biologi secara jauh banget, partikel yang ada di jamur itu kan walaupun terbakar kan dia masih bisa bertahan. Jadi makanya kalau terjadi pembakaran hutan, somehow kayu-kayu yang terbakar itu masih bisa ditumbuhi jamur kan. Nah ini gue ngomong bohong ini kayak ngomongnya kasusnya sama kayak si Ethan nih. Jadi kadu yang ada di dadanya Ethan itu, jantungnya sebagai pengganti jantungnya setelah selesai menulis ulang data menjadi seperti flash disk dong, dan dia tinggal menarik data lain yang bisa dibilang jamur untuk membentuk kembali atau merekonstruksi data yang sudah ada. Mirip kayak kalian sudah memiliki formula untuk membuat suatu video di YouTube, entah itu data lah, entah itu riset. Nah kalian tinggal melakukan eksekusi. Pada saat komputer kalian mati, tercelup air atau bagaimana, kalian masih ada flash disk, dan flash disk itu bisa digunakan sebagai acuan data dalam mendownload data baru atau melengkapi data yang sudah ada sehingga bisa diupload ke YouTube. Simpelnya seperti itu. Nah jadi bagi kalian yang membela Ethan masih hidup ya selamat, kali ini kalian dapat simpati saya. Itu kalau kemungkinan Ethan hidup. Jadi kalau bisa dibilang post credit scene itu benar dan Resident Evil 9 terjadi, Ethan bakal jadi bos atau somehow dia hidup tapi mengawasi dari jauh, ya ini kemungkinan paling logis ya ini. Tapi kemungkinannya beda-beda dikit ya diwajarin lah, karena memang kan yang penting kan intinya sama. Kalau caranya beda dikit ya nggak masalah dong. Yang penting kan intinya sama, yaitu dengan menggunakan parasit kadu atau jamur Megamycete itu sendiri. Seperti halnya virus, outbreak virus yang ada di Raccoon City
tidak bisa dicegah dengan cara apapun kan. Harus diobliterate itu semua, diledakin lagi itu kota. Cuma beda itu virus. Virus dalam keadaan suhu kalau nggak salah di atas 1000 derajat atau berapa ratus derajat aja, itu memang pasti sudah musnah. Itu bedanya virus dan juga jamur. So, seperti itu penjelasan tentang Ethan masih hidup. Jadi bagi kalian yang masih mencari alibi Ethan masih hidup, berdasarkan post credit scene yang sudah diubah ke third person of view, selamat kalau kalian menemukan video ini, gue mendukung. Tapi apakah dibilang gue mendukung sepenuhnya, ya gue tetap bersikukuh Ethan sudah mati sih. Cuma kalau mau teori yang paling deket dan logis, ya ini. Karena kalau teori kalian hanya bilang berdasarkan post credit scene, banyak banget film post credit scene yang tidak sesuai dengan kenyataan dan juga tidak ada sequelnya. Itu aja sih, bisa aja ini iseng-isengnya Capcom kan. But kayaknya Resident Evil 10 bakal mengusung itu sih lanjutan Infinite Darkness sih katanya ya. Jadi Infinite Darkness ini kan sebelum dari Resident Evil 6. Jadi kan 4 tahun setelah Resident Evil 4. Yang otomatis bisa aja karena dia rilisnya sekarang nanti ada hubungannya sama si Resident Evil 9. Dan juga kalau misalnya Infinite Darkness ini mau mengambil latar yang agak jauh, bisa aja dia membawa-bawa Blue Umbrella dan juga The Connections. Karena memang di sini kan koneksinya itu lebih ke Neo Umbrella kan. Dia kan lebih dekat ke Resident Evil 6 karena Umbrella yang sebenarnya udah bangkrut di Code Veronica. Code Veronica latar ya itu sebelum Resident Evil 4. Jadi Blue Umbrella harus diperkenalkan di sini sih harusnya sih karena memang kan latarnya 2007 ya. Blue Umbrella kalau saya diciptakan 2007. Nah, si Infinite Darkness ini 2006 dan sifatnya serial. Kalau serial berarti waktunya akan terus berjalan, maju. Kecuali ada hal lain dan diceritakan seperti prequel dan ternyata itu cuma kejadian sehari, tapi nggak mungkin lah karena ini ada Leon S. Kennedy kan dan juga Claire dan agen-agen lain yang memang sudah berperan dalam game sebelumnya juga. Otomatis nggak mungkin alurnya dibuat mundur banget gitu sebelum Resident Evil 2, nggak mungkin lah. Ini pasti alurnya maju kok. So itu aja, terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Goodbye guys.